Selamat hari Minggu adik-adik kelas 1-2. Apa kabar adik-adik kelas 1-2 di rumah masing-masing? Kak Kija harap adik-adik di rumah tetap sehat-sehat aja dan tetap bersuka cita. Seperti biasa, kalau Kak Kija hari ini ada duluan, berarti Kak Kija akan jadi MC. Dan nanti adik-adik akan ditemani oleh Kak Jayanti sebagai pembawa firman Tuhan kita minggu ini. Nah, adik-adik, seperti biasa untuk memulai ibadah kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau bernyanyi bersama Tuhan. Walaupun kami masih belum bisa dipertemukan di rumah-Mu Tuhan, di gereja KBP Stoya Tuhan, tapi kami tetap bahagia, semangat dan bersuka cita Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan bernyanyi bersama memuji nama-Mu di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkati anak-Mu, masing-masing anakmu di rumah Tuhan, agar kami dapat menjadi anak yang mau dengar-dengaran dan kami dapat mengikuti ibadah skala minggu dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita, Kak Keja mau ajak adik-adik buat nyanyi lagu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nah, Kak Keja ajak adik-adik bangkit berdiri karena kita akan menggunakan gerakan. Kita akan nyanyi bersama-sama. Ayo bangkit berdiri semuanya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke adik-adik, boleh kembali duduk. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi lagu Bapak Abraham. Sekarang Kak Kizia mau ajak adik-adik buat nyanyi lagu baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Nah adik-adik, sesuai dengan lagunya, adik-adik udah berdoa tiap hari enggak? Kak Kizia mau nanya nih ya sebelum mendengar firman Tuhan. Berdoanya, sikapnya kayak gimana kalau berdoa? Setiap hari tuh berdoanya kayak gimana sikapnya? Ada yang buka mata, ada yang sambil goyang-goyangin tangannya. Ayo, doanya harus yang benar ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tangannya di depan dada seperti ini. Nah, kita akan nyanyi lagunya sambil sikap berdoa. Kalau gitu, kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna sampai dengan saat ini buat kami. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan yang boleh berkati dan sertai kami dari rumah kami masing-masing, agar ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami dalam sikap yang baik dan kami boleh mengerti tentang firman Tuhan yang boleh dibagikan. Sehingga dalam hidup kami sehari-hari, kami juga boleh belajar untuk melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kalau ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Kalau ada yang sedang bersedih hati atau kesusahan, Tuhan yang boleh beri penghiburan dan kekuatan. Tuhan, ampuni kami untuk perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar saat ini kami boleh layak mendengarkan firman-Mu dan kami boleh layak disebut sebagai anak-anak Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Yuk kita buka Alkitabnya dari rumah kita masing-masing. Kejadian ada di Perjanjian Lama. Pastinya adik-adik udah pada tahu dan pasti sudah lebih hafal kan? Nah, sekarang Kak Janti mau ajak adik-adik dari rumah adik-adik masing-masing untuk sama-sama membacakan firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita sama-sama baca bareng. 1, 2, 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang panggilan Tuhan Allah kepada Bapak Abram. Bapak Abram atau yang lebih kita kenal dengan Bapak Abraham adalah gambaran atau contoh dari tokoh orang beriman. Disebut juga sebagai bapak orang percaya. Kenapa? Karena Bapak Abram selalu taat kepada perintah Tuhan Allah. Nah, salah satu contoh ketaatan Bapak Abram yang sebelum berubah namanya menjadi Bapak Abraham adalah ketika Tuhan Allah memerintahkan Bapak Abram untuk pergi dari kota tempat tinggal dia menuju ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, supaya kita lebih memahami lagi tentang panggilan Tuhan Allah kepada Bapak Abram untuk meninggalkan kota tempat tinggalnya Bapak Abram menuju Kanaan, Kak Janti punya satu video singkat. Kita akan sama-sama melihatnya sebelum Kak Janti meneruskan untuk menjelaskan firman Tuhan. Yuk, kita lihat video ini. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran
mereka berangkat ke tanah Kanaan. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama melihat video singkat tentang Bapak Abraham yang pindah dari kota tempat tinggalnya yaitu Haran menuju ke Kanaan. Bapak Abraham pindah ke Kanaan membawa serta istrinya yang bernama Sarai, juga Lot, anak dari saudaranya. Waktu tinggal di Haran, Bapak Abraham berasal dari keluarga yang terpandang. Bapak Abraham mempunyai keluarga yang enak, mempunyai kondisi yang nyaman, memiliki harta yang ada di Haran. Tapi walaupun demikian, walaupun saat itu Bapak Abraham berada dalam kondisi yang enak, yang nyaman, berkecukupan, bahkan juga berkelimpahan, tapi Bapak Abraham itu tetap taat ketika Tuhan Allah memberikan perintah untuk meninggalkan tempat tinggalnya di kota Haran dan pergi ke Kanaan. Padahal di saat itu Bapak Abraham belum tahu ada apa ya di Kanaan. Apakah di Kanaan itu seenak waktu Bapak Abraham ada di kota Haran? Tapi Tuhan Allah saat itu berfirman ketika memberikan panggilan kepada Bapak Abraham, yaitu bahwa Tuhan Allah akan memberkati Bapak Abraham, bahkan Tuhan Allah juga akan memberkati orang-orang yang juga memberkati Bapak Abraham. Nah, dengan firman itu, Bapak Abraham pergi dengan iman percayanya kepada Tuhan Allah. Sedikit pun Bapak Abraham tidak meragukan tentang perintah Tuhan Allah. Bapak Abraham tidak bersungut-sungut atau berkeluh kesah, tapi Bapak Abraham dengan taat mengajak keluarganya untuk pergi ke kota yang Tuhan Allah perintahkan. Bapak Abraham meninggalkan kenyamanannya yang ada di kota Haran karena Bapak Abraham memegang teguh setiap firman dan perkataan yang Tuhan Allah katakan kepada Bapak Abraham. Nah, setibanya di Kanaan, Tuhan memberikan untuk menjadi milik Bapak Abraham. Dan nantinya Tuhan Allah juga akan memberkati setiap keturunan dari Bapak Abraham untuk menjadi berkat di seluruh bumi. Nah, adik-adik, keturunan Bapak Abraham itu juga termasuk adalah adik-adik dan Kak Jayanti. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Allah. Sebagai keturunan Bapak Abraham yang diberkati oleh Tuhan, maka kita juga harus membagikan berkat Tuhan dimanapun kita berada. Bahkan dimulai dari lingkungan sekitar rumah kita, lalu sekitar lingkungan sekolah kita nantinya, di gereja, tempat bermain, atau dimanapun kita berada. Bagaimana cara kita bisa membagi berkat yang Tuhan berikan buat kita? Yaitu dengan kita selalu bisa mencerminkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita melihat ada teman kita atau kakak adik kita di rumah sedang bersedih atau sedang murung, kita bisa menjadi berkat dengan cara kita memberikan sukacita, menebarkan damai sejahtera, supaya yang tadinya teman kita atau adik dan kakak kita sedang sedih, dia akhirnya merasakan kembali sukacita. Nah, lalu cara lain untuk kita membagikan berkat adalah ketika kita membuat mama papa kita senang. Caranya seperti apa? Yaitu kita selalu dengan disiplin mempergunakan waktu kita ketika di rumah. Ketika saatnya kita belajar,
kita mengerjakan tugas sekolah kita tanpa harus dipaksa-paksa mama papa. Kita selalu mengingat kewajiban kita sebagai anak sekolah untuk mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh ibu bapak guru. Lalu kita juga tidak malas untuk belajar atau sekolah online tanpa harus dipaksa-paksa oleh mama papa di rumah. Dan cara lain untuk kita menjadi berkat, untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera buat orang-orang di sekeliling kita, cara lainnya juga salah satunya adalah tetap rajin sekolah minggu online. Dengan kita selalu rajin sekolah minggu online, mendengarkan firman Tuhan, maka kita semakin tahu bagaimana dan apa saja tindakan-tindakan atau hal-hal yang disukai oleh Tuhan Yesus. Dan kita boleh belajar melakukan perbuatan-perbuatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, coba sekarang Kak Janti tanya nih sama adik-adik. Kak Janti beri waktu 10 detik. Kira-kira apa saja ya contoh-contoh yang bisa menggambarkan kita menjadi berkat bagi sekeliling kita? Coba adik-adik boleh pikirkan dan adik-adik jawab dalam hati adik-adik. Kakak hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, apapun yang adik-adik pikirkan, contoh-contoh tentang kita menjadi berkat yang adik-adik tadi ada di dalam pikiran adik-adik tidak perlu memberitahukannya ke orang lain. Tapi adik-adik coba dalam seminggu ini adik-adik belajar untuk melakukan apa yang tadi adik-adik pikirkan, yaitu tentang cara bagaimana adik-adik bisa menjadi berkat buat sekeliling adik-adik. Dan karena saat ini sedang ada di rumah masing-masing, berarti adik-adik bisa mempraktekannya di keluarga adik-adik masing-masing. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita selalu bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, dimulai dari rumah kita masing-masing dulu. Dan akhirnya banyak orang yang melihat bagaimana Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan bagaimana kita juga belajar untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita. Adik-adik, kita akan menutup firman Tuhan pada hari ini dan Kak Janti ucapkan selamat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat dan firman yang boleh kami terima pada hari ini. Tuhan, kami sangat bersuka cita kalau kami boleh Tuhan pilih menjadi bagian dari orang-orang yang diberkati. Menjadi bagian dari keturunan Bapak Abram yang diberkati. Tuhan, kami juga mau ketika kami diberkati, kami belajar untuk membagikan berkat tersebut bagi orang-orang sekeliling kita. Dengan cara kami boleh melakukan setiap perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga makin banyak lagi orang-orang yang boleh percaya dan melihat bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan boleh memberkati bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa supaya pandemi ini boleh cepat berlalu, cepat dipulihkan, dan kami berdoa untuk setiap orang-orang atau pasien-pasien yang mengalami penyakit COVID, Tuhan yang boleh sembuhkan, Tuhan yang boleh pulihkan. Berkati juga setiap orang-orang tenaga kesehatan yang boleh dengan setia mengambil bagian untuk membantu kesembuhan pasien. Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang boleh berikan kekuatan bagi tenaga-tenaga kesehatan. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan keluarga kami masing-masing, agar keluarga kami masing-masing pun tetap dalam kondisi yang sehat. Kalau ada teman-teman kami, keluarga teman kami yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan, tolong pulihkan supaya mereka kembali sehat. Ampuni setiap perbuatan kami yang tidak layak, tidak baik, tidak sesuai dengan firman-Mu, agar kami selalu layak disebut sebagai anak-anak Kristus
dan layak menjadi berkat bagi sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, aktivitas kita pada minggu hari ini, Kak Jayanti ingin mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk menyanyikan lagu Bapak Abraham. Sambil menyanyikan lagu ini, adik-adik juga harus mengikuti gaya Kak Jayanti ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Nah, seperti itu lagu dan gayanya. Kak Jayanti akan tunggu rekamannya di grup WhatsApp orang tua. Adik-adik, selamat mengerjakan aktivitasnya. Kak Jayanti juga ucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Tetap sehat-sehat ya. Dah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Jayanti. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Seperti biasa, adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya, minta tolong mama papanya untuk mentransfer atau mengirimkan persembahannya ke rekening gereja kita di bawah sini. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah, adik-adik 1, 2, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Jayanti. Kita sudah mengumpulkan persembahan yang dibantu oleh mama papa kita. Kalau gitu kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya Kak Kiji mau ingetin nih buat adik-adik di rumah, buat nanti ikut tanggal 26 menyaksikan perhewan kita yang akan live di YouTube. Jadi adik-adik gak boleh sampai ketinggalan, karena nanti di situ akan ada pengumuman lomba perhewan, ada juga penampilan adik-adik dari kelas dari Batita, Balita, TK 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Jadi adik-adik gak boleh sampai kelupaan dan jangan sampai ketinggalan, karena Kak Kiji akan nunggu adik-adik nanti untuk nonton ya adik-adik dari rumah adik-adik masing-masing. Nanti link YouTube-nya akan Kak Kiji kirim. Nah, sekarang kita mau bersatu dalam doa. Kak Kiji minta adik-adik bersikap doa yang baik. Lepas tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah bernyanyi bersama Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan. Kami dengan semangat dan sukacita Tuhan, kami telah melaksanakan ibadah sekolah minggu kelas 1, 2 kami Tuhan, dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkati juga Tuhan negara kami Tuhan yang masih dilanda corona Tuhan. Semoga negara kami cepat pulih Tuhan, sehingga kami dapat bertemu kembali dengan teman-teman kami Tuhan di rumah-Mu Tuhan, di gereja HKBP Stoyo Tuhan. Begitu juga dengan keluarga kami Tuhan dan sekitar kami Tuhan, Kau jaga kesehatan dan Kau berkati Tuhan. Begitu juga dengan kami yang di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik kelas 1, 2.